Halo, selamat datang di pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan hidrostatik, ya. Apa itu tekanan hidrostatik, bagaimana rumusnya, dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, pernah kalian melihat seperti ini? Ya, ini adalah tempat air di rumahmu juga pasti ada ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa tempat air ini dipasang lebih tinggi? Ya, mengapa tempat air ini dipasang lebih tinggi? Nah, ketika kalian akan mengikuti pembelajaran ini, kalian akan bisa menjawabnya. Sebelum kita membahas ini, apa itu tekanan hidrostatik, kita akan belajar dulu apa itu fluida. Ya, fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Ya, zat yang dapat mengalir itu dinamakan fluida. Zat itu ada terdiri dari 3 ya di pelajaran sains SD, bahwa zat padat, zat cair, dan gas. Nah, yang dapat mengalir itu hanya 2, yaitu zat cair dan zat gas. Hanya ini yang dapat mengalir. Nah, fluida itu dibagi menjadi 2 ya. Kita akan bahas secara sederhana dulu. Pada kesempatan yang lainnya akan lebih tinggi ya, lebih kompleks lagi yang akan kita bahas. Fluida itu ada fluida statis dan fluida dinamis. Statis itu berarti diam, berarti fluidanya dalam keadaan diam. Kalau dinamis dia itu bergerak, berarti dia mengalir ya. Fluida itu ada statis dan dinamis. Ini contoh-contohnya: massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, vikositas, tekanan hidrostatik. Ya, kalau yang dinamis itu sistem transportasi darah manusia, hewan, tumbuhan, daya angkat pesawat, itu berkaitan dengan fluida-fluida dinamis. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tekanan hidrostatis yang termasuk dengan tekanan fluida statis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri ya. Jadi tekanan akibat dari zat cair itu. Karena zat cair punya berat, punya massa, pasti punya berat ya. Karena pengaruh gravitasi maka punya berat ya. Nah, tekanan ini timbul karena berat ini. Rumusnya itu W sama dengan M kali G ya. Massa dikali dengan gravitasi. Karena punya berat ini maka punya tekanan ya. Nah, ini contohnya tekanan hidrostatik ya. Ini dulu mungkin di SD sudah pernah ya. Ketika dia diisi segini, ini punya ketinggian ya, ketinggian air, permukaan air terhadap lubang. Dengan yang seperti ini berbeda ya. Ini H1, ini H2 ya. H1 itu lebih kecil dari H2. Maka perbedaannya semburannya lebih jauh ini. Ini lebih jauh. Makanya dia mempengaruhi ketinggiannya ya. Begitu pula dengan tadi yang pertanyaan tadi ya, tower itu kenapa di atas, seperti itu ya. Kalian juga pernah mungkin ya, contohnya misalnya botol minum terus diisi penuh, kemudian di sini dilubangin, pasti yang akan jauh yang paling bawah karena dia tekanannya lebih tinggi. Itu juga contohnya dari tekanan hidrostatis. Nah, rumusnya adalah P sama dengan rho, ini rho dikali G dikali H. Ini rho. Kita sudah belajar di semester yang lalu. Rho dikali G, G itu gravitasi, rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, nilainya 9,8 atau 10 ya. Meter per sekon pangkat 2, ini pangkat 2, bukan pangkat 3 ya. Kemudian ketinggian itu meter ya. Ini bisa ketinggian, bisa kedalaman, tergantung dari bentuk soal yang diterima. P tekanan itu satuannya Newton meter pangkat 3 atau Pascal, sama dengan rho kali G kali H, massa jenis kali gravitasi kali ketinggian atau kedalaman. Nah, contohnya seperti ini. Seekor ikan berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan. Berapakah
tekanan yang diterima jika massa jenis 1000 kg per meter pangkat 3 dan G 10. Ini kita misalkan akuariumnya, ikannya di sini. Kita misalnya ini di sini adalah 50 cm. Ini berarti H-nya kan? H-nya sama dengan 50 cm. Kita harus rubah menjadi meter. Diketahui 50 cm menjadi 0,5, rho-nya adalah 1000, G-nya adalah 10 meter per sekund. Yang ditanya adalah pH, bisa P, pH ya. Kalau pH berarti tekanan hidrostatik, kalau P aja itu tekanan ya. pH sama dengan rho kali G kali H. Rho-nya berapa? 1000. G-nya berapa? 10 kali 0,5. Dikalikan sama dengan 5000 PA Pascal. Atau kita rubah menjadi 5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ya, 10 pangkat 3 itu adalah K. Berarti sama aja 5 K PA. Ya, kilo Pascal. 10 pangkat 3 kan sama dengan K. Ya, begitu pembelajaran kita hari ini. Ya, pasti kalian paham ya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Selamat belajar, semangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.